Halo dulur, jumpa lagi dengan saya Eri Wiryaji dari Bastrak.id. Gias 2024 di ASBSD Banten, tanggal 18 sampai 28 Juli. Tahun ini temanya adalah Innovation Meets Inspiration. Seperti apa ya itu? Kalau di komersial, banyak kendaraan-kendaraan, truk, pickup, van, sampai bis tentu. Detailnya mesti dilihat satu-satu. Agak beda dari yang tahun lalu. Walaupun kalau yang misalnya di karoseri itu bilangnya itu versi facelift, tapi di faceliftnya lebih dari facelift kayaknya. Kita lihat nanti yuk. Yuk. Yang beda dari tahun lalu ada penambahan satu hall. Berarti saking banyaknya peserta. Dan bahkan ada yang di luar. Ada dari satu karoseri, kayaknya nggak dapat di dalam. Bahkan ini ada teman-teman dari Kalista, dari Indika Energy Group yang juga nggak bisa masuk nih kayaknya ke dalam. Jadi mereka di hall 11. Tahun lalu cuma 10 hallnya. Sebelahnya hall 10, ada penambahan lagi di tenda, yaitu di hall 11. Seru juga isinya. Kebanyakan aftermarket. Oh ya, jangan lupa, kalau mau kesini nggak perlu ngantri juga sebenarnya. Ada website untuk pemesanan tiket di Auto 360. Jadi kalau masuk nanti tinggal scan aja di situ, nggak perlu ngantri. Tapi kalau mau ngantri di sini bisa juga, ada booth-nya. Yuk kita lihat mobil-mobilnya. Agak berbeda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu itu teman-teman komersial adanya di hall 5. Tahun ini di hall 1 di ujung. Tapi kalau Anda masuk dari hall 11, ini ada satu yang menyambut. Karya teman-teman Trijaya Union, Grand Tour. Ini unik, bukan karena cuma satu unit saja, tapi desainnya agak lain yang biasanya melengkung-melengkung, dia langsung tipikalnya boxy. Kalau ini varian namanya modelnya yaitu Grand Tour. Punyanya Mas Antoni Sumber Alam. Nggak dapat di dalam kayaknya, dia saking penuhnya peserta di komersial. Kita lihat yuk dalamnya seperti apa. Desain boxy ini ada maksudnya sebenarnya. Dia untuk mengoptimalkan ruang kabin sehingga kenyamanan bagi penumpang lebih maksimal. Dan roofnya relatif lebih tinggi dibanding teman-teman yang biasanya cuma segini nih. Ini desain unik. Kebetulan ini sasisnya pakai Fuso, maksud saya Mitsubishi Fuso Canter, tapi bisa pakai sasis yang lain juga. Biarpun sendirian di luar gini, per tanggal 21 sudah 7 unit pesanannya. Ini memang masih prototype. Punyanya yang Sumber Alam kali ini memang masih prototype, tapi untuk next batch sudah jadi proof model yang sudah bisa dipilih. Pengerjaannya 2 bulan, harganya konon relatif miring dibanding yang lain dengan desain yang unik seperti ini. Oh ya, ini juga bisa dipasangi menggerak 4x4 dan berbagai macam option tambahan yang bisa juga di request secara khusus kepada pihak Trijaya Union. Di booth Kalista ini akan menyambut dulur-dulur sekalian kalau masuk dari hall 11 di bawah asuhan Indika Energy nih. Kalau mau tahu perkembangan terakhir kendaraan komersial, truk, pickup,
bis tenaga listrik di Butini. Harus lama-lama di sini karena ini eksplorasinya luar biasa, kebanyakan kendaraan-kendaraan yang memang baru hadir di Indonesia. Ada mikrobus, 1, 2, ini pasti sudah sering lihat. Bagi yang tinggal di Jakarta, beberapa unit sudah beroperasi di jalur-jalurnya Transjakarta. Ini baru pickup, silakan explore. Kalau mau datang sini, wajib datang sini karena ini relatif baru semua. Paling tidak buat Indonesia ya. Buat yang pernah datang di bulan Maret di acara pameran bis internasional, pernah melihat bis ini. Dan ini nanti di depan. Kalista memang tidak didedikasikan untuk satu merek, tapi beberapa merek kendaraan komersial berada di dalam naungan mereka untuk kemudian bisa dipasarkan secara simultan. Mereka juga tidak hanya memasarkan unit, tapi juga termasuk bagaimana membentuk ekosistem elektrifikasi yang akan dibangun oleh para pemesan dari unit-unit dari Kalista ini. Kalau kita melihat, tidak nyala ya indikatornya. Sejujurnya ini kalau menyala, Anda akan melihat bahwa eranya bis itu memang udah pakai digital cluster nih untuk panel indikatornya. Nggak kalah dengan kendaraan penumpang. Rata-rata udah nggak pakai jarum. Digital semua. Dan matic. Kalau ukurannya seperti ini, rasanya memang cocok untuk pemukiman atau feeder ya. Kalau di Transjakarta untuk yang warnanya oranye. Nah, kita lihat lagi yang di sana. Di booth Mitsubishi ada Triton baru. Bilangnya sih juga facelift. Tapi ini lumayan signifikan. Bukan lumayan sih, sangat signifikan. Tampilan eksterior, kaki-kaki, struktur bodi, sampai engine berubah versi baru. Diklaimnya lebih bertenaga, lebih nyaman untuk dinaiki, walaupun untuk kebutuhan di daerah-daerah yang remote ya, sekaligus bertenaga dan efisien. Sebenarnya kemarin banyak yang nanya, kenapa Triton yang satu versi lagi di atas ini nggak masuk, padahal di Thailand dan nongol. Kita keliling lagi yuk. Gias 2017, tentu dengan versi dan model dan spesifikasi yang berbeda. e-Canter ini udah muncul di Indonesia. Dan di Gias 2024 sudah rilis resmi. Paling nggak ada 10 perusahaan yang sudah berkomitmen untuk menggunakan e-Canter ini sebagai kendaraan operasional mereka. Tentu kebanyakan memang disebutnya adalah kendaraan logistik. Jadi kota seperti Jakarta nampaknya tidak lama lagi akan melihat truk ini ya lumayan seliweran. Memang tidak semurah saudaranya yang masih pakai solar itu, karena pembelian e-Canter ini memang sepaket dengan charging, kemudian perawatan. Jadi harganya nanti kalau nanya dengan teman-teman sales di Mitsubishi Fuso memang agak dirinci sebenarnya Bapak butuhnya apa, Anda butuhnya apa. Price listnya memang butuh detail. Nah ini versi dump trucknya. Ini aki, baterai, motor listriknya ada di depan. Kita bisa lihat. Ini termasuk salah satu truk listrik yang laku di Jepang dan di Amerika juga udah masuk awal tahun ini dengan nama Rison. Daimler juga. Di sini mereka menampilkan juga sejumlah pemain lamanya. Ini unik. Anda kalau kesini mesti lihat. Ini prototype. Sasisnya sasis bis. Maksud saya medium bus. Dan ini bukan diambil dari basis sasis pickup. Pihak Kramayuda, Tiga Berlian, dan teman-teman tentrem sedang intensif melakukan pembahasan
bagaimana untuk mix and match sasis dan body. Sekali lagi ini masih prototype. Ada yang bilang sih penyesuaiannya masih banyak di persoalan struktur body dan sasis yang mesti lebih dimatengin lagi. Kita lihat ke dalam yuk. Ada tren yang cukup unik di tahun ini. Bicara medium bus memang ya tergantung sasis yang dipakai sih, tapi secara desain kabin jadi mirip-mirip sama big size untuk big busnya maksud saya. Lapang, LA-nya juga istilahnya nggak senggolan anggota tubuh ya. Ini. Kemudian posisi duduk buat saya nih yang cuma 169/70, oke lah masuk di sini, cukup nyaman. Dan kenapa medium bus ini menjadi pilihan? Karena ternyata teman-teman di sektor pariwisata, operator-operator pariwisata ini mengalami lonjakan permintaan untuk kegiatan mulai dari city tour maupun charter antar kota, antar provinsi. Kalau teman-teman datang ke karoseri, teman-teman di karoseri itu akhir-akhir ini di belakang di stock yard mereka memang ada lonjakan yang signifikan untuk sasis medium bus. Kemarin bicara di Isuzu, kemarin bicara ketemu teman-teman juga di Mitsubishi dan di Mercedes-Benz. Mereka juga mengakui bahwa ada demand yang meningkat untuk medium bus di tahun 2024 ini. Yuk kita lihat yang lain lagi. Nah ini salah satu backbone-nya Isuzu. Kalau mau tahu tadi saya sempat nyebut Toyota Hilux Rangga. Ini kompetitor terdekatnya nih, Raga. Sayang yang di Mitsubishi L300-nya nggak dipajang. Nah, Isuzu juga majang ini truk listrik. Mereka juga harus bersiap-siap untuk merespon demand pasar, terutama teman-teman yang bergerak di bidang logistik untuk transportasi dalam kota. Di Asia Tenggara ini kali kedua LFEV, sebelumnya di Thailand. Sebenarnya infonya ada di Max EV, tapi ternyata tidak jadi muncul. Yang jadi muncul si Elf kakaknya. Di Max yang solar masih ada. Nah itu mobilnya. Desainnya kalau yang EV relatif lebih stylish. Ini masih maconya masih kelihatan. Di booth Isuzu seperti tahun lalu. Entah Anda mau beli atau mungkin cuma sekedar pengen tahu, boleh juga nyoba-nyoba naik di kabinnya Giga. Berapa kali saya nyoba sih, walaupun cuma duduk, first impression, kemudian muter-muter di stockyard, teman-teman truk dan bus. Sejujurnya memang udah beda jauh, udah semakin kesini udah beda jauh. Bawa truk, bawa pickup, bawa bus lebih nyaman dibandingkan kalau bayangan kita setirnya berat, handlingnya ruwet, radius putarnya kecil ya, itu ukuran truk ya. Fitur-fiturnya juga udah makin memanjakan, kemudahan bagi teman-teman driver. Bahkan sejujurnya kalau AC-nya yang lain bisa, dan nggak kayak yang dulu lagi juga, truk-truk itu yang kalau dipasangin AC terus jadi lelet performanya. Seperti mobil-mobil passenger yang lain juga AC nyala ya biasa aja. Faktor safety, jadi Anda nanti kalau nanya ke booth teman-teman, Anda akan bisa melihat bahwa persoalan safety memang penting bagi rekan-rekan pengemudi yang membawa kendaraan-kendaraan besar ini. Kita lihat yang lain yuk. Di booth UD Trucks ini, kalau dulur pengen tahu sebenarnya truk-truk yang canggih, kemudian baik dari sisi fitur sampai pemakaian bahan bakar yang green, UD Truck yang pegang. Dia majang 3 produk terbaru mereka. Yang paling canggih yang nanti itu, yang transmisinya disebutnya S-Coupe. Udah kayak mobil banget deh. Posisi duduknya bisa disesuaikan. Jarang-jarang, bisa dibilang langka banget ada truk posisi duduk driver itu bisa disesuaikan posisinya, wheel steeringnya dan sebagainya kalau di mobil penumpang ya. Kemudian transmisinya ini bisa dibuat matic, bisa dibuat manual, 12 percepatan.
Kalau mau explore tercanggih di Gias 2024 itu ini salah satunya. Jangan lupa. Ini juga bukan sesuatu yang jarang ditemui memang. Ya tempatnya dari gudang logistik ke gudang logistik. Ini head tractor. Ini paling mahal. Miliar. Belum towingnya ini di belakang. Kita lihat dalamnya boleh? Seperti saya bilang. Ini transmisinya bisa mau dipakai manual, jadi matic, yang memang belum pakai pedal shift sih. Rasanya belum ada yang pakai ini di Indonesia. Yang dirilis resmi ya sampai di perhelatan Gias 2024. Ini ada kompartemen untuk tidur. Jadi kalau pernah lihat video-video YouTuber Jepang merangkap juga sebagai driver truk. Nih, kalau merasakan segede apa sih kabinnya? Emang gede. Kompartemen barangnya banyak. Ada sunroofnya di atas. Bisa 2 orang lagi. Jadi teman-teman kru bisa tidur di sini. Ini juga optional sebenarnya, ada kursi satu lagi. Saya belum pernah nyoba jalan. Udah ditawarin sih. Nanti kita lihat ya kalau dapat kesempatan bisa jalan ke truk ini. Yuk, kita lihat yang lain. Lur, sekarang kita sudah di hall 1. Ini juga perlu disimak. Ini pendatang baru tahun 2022, tepatnya di Gias. Hino seri 6300 ini muncul. Waktu itu masih prototype, tapi sudah tronton 6x2. Kemudian tahun ini dia rilis resmi. Improvementnya, feedback waktu itu, kaki-kaki, sistem pengereman, dan tentu juga tenaga. Ini tronton pertama di Indonesia untuk medium 13 HDL seri 300 Hino. Kita bisa lihat ubahannya. Rasanya waktu itu lift springnya memang lebih banyak, lebih tebal jadinya. Tapi yang jelas ini memang kalau seri 300 yang biasa, non-tronton, bisa angkut secara teknis ya, bisa angkut sampai 7 ton, kalau ini sampai 14 ton. 2 kali lipat, tanpa odol, tanpa praktek odol. Waktu itu, ini memang keluar untuk kebutuhan salah satu klien Hino di sebuah perusahaan sawit. Kita bisa lihat pengembangannya, memang banyak perubahannya. Detailnya ada di website Bastruk soal tronton medium pertama di Indonesia ini. Di Hino ini juga kita bisa lihat, nah yang paling ikonik juga itu ada 2 seri 700, dan di samping sana nanti kita juga lihat mesin depan punya teman-teman dari Bagong AK240. Ini satu masterpiece dari Hino, head-tractor seri 700. Banyak kan dipakai untuk di mining. Jadi memang mungkin agak jarang melihat dia di berseliweran di jalan-jalan perkotaan. Tapi kalau di daerah-daerah remote, baik di tambang batu bara, perkebunan sawit, bahkan ada yang pakai juga, sampai yang sekarang lagi ngetren nikel, ini termasuk salah satu produk pilihan utama dari para operator di sana. Ya, sekarang kita lihat di sebelah masih di bootnya Hino, ini ada AK240 mesin depan. Yang unik adalah ini desain sasisnya space frame. Kalau biasanya kita melihat space frame-nya itu dalam bentuk ruang kargo adalah di tengah, sekarang di belakang. Teman-teman seperti kita ketahui juga, PO Bagong ini biasa melayani kebutuhan rute-rute AKDP. Belum ketahuan sih ini sebenarnya untuk rute mana, tapi ya biasanya kemungkinan besar di Jawa Timuran ini. Beruntung teman-teman di Jawa Timur yang bisa merasakan bis ini. Bisa dibayangkan, ruangannya memang lapang di sini. Karena kalau nggak salah ini kapasitasnya ke 1,5 ton ini kalau all barang. Tidak jauh berbeda jika ruang bagasinya di tengah. Biasanya kan ini tempat mesin. Kita bisa lihat ke dalam yuk sebentar. Ada juga tren menarik bahwa
Untuk kebutuhan AKDP, sekarang desain kabinnya tidak jauh berbeda dibandingkan yang untuk kebutuhan akap. Kita bisa lihat joknya, desain flooring, kemudian kompartemen barang. Kita bisa lihat kondisinya. Kemudian mitos bahwa kalau mesin depan itu legroom sempit, ya mungkin karena ini kelasnya mungkin memang disetting seperti ini, lega, terpatahkan mitos bahwa nggak nyaman kalau dinaikin, terpatahkan terus terang. Boleh disimak dulur-dulur sekalian, kalau datang ke Gias boleh disimak, silakan berlama-lama untuk menyimak dari dekat bagaimana teman-teman karoseri dan juga APM dalam merilis produk-produk mereka yang mengutamakan keamanan, kenyamanan. Oh ya, di hall 1 ini nanti juga dulu sekalian perlu luangkan waktu agak banyak untuk menyimak bagaimana desain-desain terbaru dari teman-teman karoseri dalam mendesain bis-bis ukuran medium. Event ini termasuk bis kota. Ini buat di Depok nih. Beruntung teman-teman di Depok dapat bis mutakhir seperti ini. Desainnya udah menarik, udah nggak ada yang maksain lagi. Beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol dengan Pak Kusririn dari Laksana. Beliau menerangkan cukup panjang lebar tentang bagaimana mendesain bis ukuran medium saat ini. Kita bisa lihat, ini untuk bis kota. Nanti ada lega yang untuk memang untuk posisi untuk bis pariwisata. Lapang, apalagi teman-teman dari Mitsubishi, kemudian Mercedes-Benz sudah menghadirkan sasis-sasis untuk medium bus dengan spesifikasi long wheelbase. Jadi mirip-mirip sih sebenarnya daya tampungnya dibanding bis ukuran big size. Seperti tema Gias tahun ini, Innovation Meet Inspiration. Dari luar nggak kelihatan, tapi kalau kita masuk, kita akan tahu bahwa double decker Racikan Laksana ini yang sekarang udah di sold ke Harapan Jaya. Ini dalam satu unit ada 3 kelas yang bisa kita pilih. Kelihatan yang dari sini. Ini untuk sleepernya ada 2 unit, kompartemennya di depan, kemudian yang kelas super eksekutif ada 8 seat, di bawah aja udah ada 2 kelas. Kemudian tidak banyak berbeda sih sebenarnya. Ini desainnya dibanding karya mereka di tahun lalu. Seperti saya sebut sebelumnya bahwa untuk tahun ini teman-teman karoseri memang fokus di interior. Ya eksteriornya ada perubahan minor dikit, tapi di interiornya major change. Rata-rata. Double decker, bis mediumnya apalagi, terus terang. Sekali lagi saya ingatkan, bis mediumnya tolong disimak dengan lebih penuh perhatian teman-teman dulur sekalian. Dan jangan lupa bahwa inspirasi teman-teman kalau misalnya yang komen di sosmed, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Nah, sekarang sudah diwujudkan oleh teman-teman karoseri untuk menyajikan desain yang semaksimal mungkin bisa mengakomodir kebutuhan penumpang, harapan teman-teman dulur-dulur sekalian tentang bagaimana sebuah bis yang nyaman, yang punya nilai tinggi juga dari segi estetika. Sekali lagi kita lihat interiornya banyak berbeda dibandingkan apa yang mereka hadirkan di tahun lalu. Bisa dibilang ini penyempurnaan. Ini juga unik. Nah, di belakangnya ini ada kompartemen sleeper juga. Kalau kita melihat di sejumlah unggahan di sosmed, ada bis tingkat 3. Sebenarnya ini juga secara teknis, ya bukan tingkat 3 sih, tapi 3 kelas.
Saya rasa yang dihadirkan oleh teman-teman karoseri di Indonesia lebih advance sebenarnya. Tidak banyak berubah juga kecuali penyajian sejumlah peralatan atau peranti hiburan. Dulu layar nempel, sekarang pakai bracket. Emang ini sedikit lebih turun dia. Silakan agak berlama-lama sedikit di kompartemen sleeper buatan teman-teman Laksana ini. Silakan rasakan impresinya. Buat yang masih nggak bisa hilang kebiasaan wudut, lucu juga nih di tengah sini. Kalau zaman Sarkawi dulu, ya ini bisa jadi buat tambahan teman-teman kru. Nyaman juga sih. Memang legroomnya terbatas, terus dia juga tidak bisa direbahkan. Ini ada AC-nya loh, biasanya ruang rokok nggak pakai fasilitas yang sama seperti di kompartemen penumpangnya. Sebuah kewajaran ada jendela kecil untuk membuang asap rokok. Kita lihat yang lain yuk. Kalau tadi lihat di Good Hino ada bis milik PO Bagong, ini desainnya serupa, tapi ini secara kelas diposisikan lebih tinggi, yaitu di suite class. Yang sama adalah ini mesin depan, dan memang yang menjadi berbeda adalah karena dia full sleeper, maka bagasinya memang tidak diposisikan di belakang, kan itu terpakai untuk ruang penempatan pintu. Ini full sleeper. Saya juga belum tahu ini untuk rute atau rute reguler atau pariwisata. Nah, sedikit berbeda dari yang dimiliki oleh PO Bagong yang ada pada unit pada milik PO Sinarjaya ini. Kalau tadi saya bisa masuk dari samping, ini juga bisa sih. Sedikit berbeda desainnya. Ya main detail lah, istilahnya gitu. Karena kompartemen kabinnya juga berbeda 180 derajat. Ini juga bisa dibilang sesuatu yang baru di Gias 2024. Silakan dulu simak lebih dekat dari karya-karya karoseri nasional kita. Kita lihat lagi yang sebelah. Sekarang kita berada di areanya spesies jet bus. Kita justru melihat yang kecil ini pakai sasis ankle. Ini seperti saya bilang sebelumnya bahwa optimalisasi desain berdasarkan ketersediaan produk yang juga sudah berbeda, familiar ya. Ini pasti untuk sasisnya memang untuk bis, bukan agak sulit, memang dengernya sih agak sulit dipakai di sasis yang sebagai speknya untuk truk. Karena ankle juga ada yang sasis yang khusus untuk mikrobus. Patut disimak. Ini terobosan baru. Kalau misalnya kita pernah melihat produk-produk seperti dari Mitsubishi, Nissan, atau Hino di Jepang misalnya, ada bis-bis model seperti ini. Ternyata desa sudah bisa dibuat. Nah, kita bisa lihat ada dua bintangnya di area Adiputro yang dimiliki oleh, yang warna merah ini yang dimiliki oleh J99 Trans atau Juragan 99. Ini merupakan medium bus termewah saat ini. Ini untuk kebutuhan pariwisata. Saya tidak tahu, ini markasnya mungkin di Malang ya. Kita bisa lihat bagaimana sebuah desain di sebuah medium bus ternyata sudah seperti rumah berjalan. Ini namanya Oma Sultan Mini malah. J99 pernah punya yang besar, ini sekarang punya yang kecil. Ada sofa aja, ada pantry, ada toilet. Toiletnya bisa buat
BAB. Lapang sih. Ya kalau jalan memang agak sulit ya, ya kita nggak usah diskusi lebih jauh di situ. Tapi at least ini terobosan yang signifikan dari teman-teman Adiputro dalam merespon requirement dari teman-teman operator, yang juga sebenarnya merupakan respon dari para dulur-dulur busmania sekalian untuk bisa menikmati, menyimak, mengamati, menelaah bagaimana sebuah desain bis itu memang sesuai dengan ekspektasi kita semua secara maksimal. Interiornya baru, mungkin akan semakin banyak. Interiornya sudah bisa dibilang sangat homey. Tahun lalu belum kayak gini sih. Seperti yang lain juga di teman-teman di Tentrem, di Laksana juga kalau kita lihat desain kabinnya, detail-detailnya memang jauh lebih banyak. Kita lihat yang di sebelahnya juga. Seperti yang tertulis, ini Osor dari Mercedes-Benz 2445. Ini sebenarnya produk baru Atu yang sudah dipasangkan bodi Z25 SDD. Pihak di CVI akan merilis dalam waktu tidak lama lagi secara resmi. Ini juga desainnya sedikit berbeda dibandingkan yang sebelumnya, tapi yang jelas mix and match class itu sudah semakin lazim di antara para operator di Indonesia. Di depan ada kompartemen untuk sleeper. Nah, yang unik ada 4 bangku ini. Kalau dulu sekalian pernah menyimak, melihat, atau mungkin pernah menaiki pesawat terbang kelas premium yang ada di depan pokoknya, kita bisa melihat desainnya. Di tahun lalu sudah dengar sih katanya mau ada desain yang berbeda dan unik. Katanya sih inspirasinya diambil dari desain yang ada di pesawat Singapore Airlines. Sayang di Gias ini memang nggak boleh didudukin ya. Iya. Mahal Pak. Untuk kursinya kalau yang ini dia bisa terlempar kayak kasur. Nah, tuh. Jadi ada buat pijit juga. Betul lah, itu persis kan. Kalau di pesawat mungkin kalau naik yang beginian tiketnya bisa di atas 15-20 juta ya sekali penerbangan untuk jarak-jarak menengah dari Jakarta. Coba disimak dari dekat. Kita naik ke atas dulu yuk. Kalau tadi di double decker di Laksana ada 3 kelas. Di double deckernya karya teman-teman Adiputro ini 4 kelas. Ini ada ruang VIP-nya. Itu lebih private ya, di atas ya. Agak sesuatu yang baru. Biasanya ini posisinya di bawah. Kita bisa lihat. Buat saya sih, kalau kata teman saya, Fitra Aries tingginya 177. Saya ini cuman 170. Katanya sih kalau kata beliau tinggi saya tinggi rata-rata orang Indonesia. Ya segini posisinya. Pengalaman yang unik melihat dari atas pemandangan selama perjalanan. Biasanya di bawah, sekarang di atas. Tentu visibility-nya lebih lapang. Kita lihat yang lain. Nah, dulur, kalau melihat logo ini memang agak jarang, kalau bisa bilang memang belum banyak beredar. Tapi ini sasisnya sasis spesialis, memang khusus untuk bus listrik. Karena Wintron produk asal yang markasnya itu dari Taiwan.
memang fokus di pengembangan bus listrik. Ada yang gede, ada yang big size-nya. Yang hadir kali ini adalah Wintron yang ukuran medium. Ini operatornya PO Bagong untuk sebuah daerah tambang Pama Persada itu di Kalimantan Timur. Mungkin ada di daerah lain yang mungkin silakan teman-teman beri koreksi kalau saya salah. Nah, hal yang unik di bis-bis listrik, panel indikatornya modern teman-teman. Dulu teman-teman bisa simak indikator digitalnya, sangat informatif, bahkan seperti yang kita lihat sebelumnya di boothnya Kalista yang full bis listrik. Jarum analog sudah nggak ada di sana, udah kayak mobil penumpang yang harganya miliaran aja. Matic di sini. Teman-teman di Medan untuk bis kotanya ukurannya lebih besar, pakainya juga Wintron. Masih uji coba kalau tidak salah. Masih gratis mungkin juga. Itu sudah menikmati duluan produk Wintron ini di kuartal 1 tahun ini. Nah, yang ini punya Sultan Sulawesi. Full sleeper dari depan sampai belakang. Ini punya PO Borlindo. Seperti kita ketahui, salah satu pemain bis kelas premium di Indonesia. Kita bisa lihat Jauh banget. dari luar sudah kelihatan. Terus terang pemakaian jenis kompartemen sleeper ini salah satu keuntungannya adalah maksimal dalam daya tampung. Nyaris tidak jauh berbeda dibandingkan desain kabin yang konvensional. Requirement khusus memang dari teman-teman penumpang dulur-dulur Usmania di Sulawesi. Jaraknya jauh, jalurnya berliku sehingga mereka butuh kompartemen yang lebih memanjakan istirahat selama di perjalanan. Nah, ini juga merupakan tahun lalu muncul. Ini namanya kompartemen Grand Captain, signature dari teman-teman tentrem. Ada di depan. Tiketnya paling mahal ini. Katanya kalau bayar ini bisa buat nyubsidi teman-teman yang di kompartemen di belakangnya. Nah, yuk kita lihat yang lain lagi. Jangan lupa untuk menyimak, kami menyebutnya Queen of the Roads. Kalau di aviasi ada Queen of the Skies dari Boeing 747. Kalau di jalanan ada double decker milik M-Trans, menyediakan setidaknya 2 kelas dalam satu unit bus. Naiknya dari tengah. Agak. Ada alasannya. Di bawah ada 1 kelas. Terus bulu. Sleepernya 1 di sini. Kemudian yang di kompartemen tengah itu ada kabin khusus yang bisa dimasuki 1 penumpang. Itu sebabnya kenapa posisi tangga dipindahkan di tengah. Kita lihat bagaimana dia naik ke atas yuk. Di kelas super eksekutif formasi
masih dua-dua. Dan ternyata masih ada kompartemen khusus lagi di depan. Ini kabin Grand Captain, sekali lagi signature-nya teman-teman dari Tentrem. Nah, ini mungkin untuk kontak ke teman-teman kru kalau membutuhkan sesuatu. Masing-masing PO itu memang punya request sendiri-sendiri berdasarkan segmentasi penumpang yang mereka sasar, sehingga mereka memang ini kalau datang ke markas teman-teman Tentrem, Adiputro, dan Laksana kan bisa melihat lebih banyak lagi detail-detail yang berbeda sesuai dengan permintaan penumpang mereka. Tetap lebih private. Silahkan sempatkan waktu bagi dulur-dulur sekalian untuk menyimak dari dekat bagaimana desain dari teman-teman karoseri, kemudian detail-detail yang mereka upayakan untuk bisa optimal. Kecil sih, ini temuan mereka nih. Tahun lalu ini muncul. Kenapa ini muncul? Sebenarnya simple, karena bis yang tinggi itu biasanya kan punya potensi untuk nabrak ranting atau benda keras yang tinggi. Sekaligus juga supaya lebih tahan dari terpaan panas dan hujan. Karena kalau misalnya, maaf kalau lampunya di luar, kadang-kadang kalau bocor dia harus mengganti perbaikan yang relatif luas. Tapi kalau misalnya mati lampu aja, dia cuma tinggal buka baut sedikit terus ganti lagi lampu. Nah, dulur-dulur sekalian, itu tadi rangkaian kami untuk membantu dulur-dulur teman-teman sekalian menyimak tren kendaraan komersial tahun 2024, terutama di ajang Gias. Beberapa teman-teman karoseri bilang tahun depan desainnya sudah waktunya model change. Sudah ada konsepnya, sudah ada yang mulai diskusi bareng untuk memastikan desainnya itu akan seperti apa buat tahun depan. Sekian, Eri Wiryaji. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga kunjungi website kami, bastrak.id. Sampai ketemu di Gias 2025.